Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 26 April 2021. Akulah pintu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu kali saya berangkat ke Bekasi dengan mengendarai mobil dan melalui jalan tol. Karena ingin menghindari macet dan segera sampai, saya lewat jalan layang tol Jakarta Cikampek. Ternyata jalan yang saya lalui ini salah, saudara. Karena turunnya di KM 10, jadi melewati Bekasi. Begitu turun saya pun bertanya pada petugas dinas perhubungan yang sedang patroli. Dan dia sarankan untuk masuk Halim nanti putar kembali lagi. Saya pun mengikutinya, saudara. Mengikuti sarannya. Dan saya pun tersesat lagi, saudara. Jika kita tidak melalui jalan yang benar, kita akan tersesat. Sudah ada petunjuk arah, tetapi kita masih melenceng, tidak taat, kita akan tersesat. Kita semua pasti tahu, saudara-saudara, dan memahami bahwa pintu berfungsi untuk keluar masuk. Jika seseorang masuk bukan melalui pintu, mungkin melalui jendela ataupun tetap melalui atap, pastilah orang itu adalah bukan orang baik. Ada maksud tertentu dari orang itu untuk mencuri atau membunuh. Seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil hari ini tentang gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yohanes 10 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, lebih lanjut Yesus menyampaikan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Dari ayat ini, saudara-saudara, Yesus ingin menegaskan siapa dirinya sesungguhnya. Yesus adalah sumber keselamatan. Yesus tidak memperkenalkan diri bahwa ia adalah a door, tapi bahwa ia adalah the door. Artinya, saudara, ia bukanlah salah satu jalan keselamatan, tetapi ia adalah satu-satunya akses kepada keselamatan dan perlindungan. Ini sesuai apa yang dikatakan Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dia adalah jalan dan kebenaran, tentunya kita harus mengikuti dia, saudara. Karena dia telah memberitahukan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengikuti jalannya? Tetapi mengapa kita masih sering tersesat, saudara? Yesus mau menyampaikan bahwa keselamatan yang akan kita peroleh, di mana aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Bukankah kita semua sudah memiliki hidup, saudara? Untuk apa Tuhan berikan hidup lagi? Hidup yang dimaksud Yesus di sini adalah hidup yang ilahi, yang kekal, yang tak dapat membawa kebinasaan dalam diri kita. Kita semua memang memiliki hidup, saudara.
tetapi belum mempunyai kehidupan ilahi. Untuk mengantarkan kita ke kehidupan ilahi itu hanya satu jalannya, yaitu melalui Yesus sebagai sumber kehidupan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ini janji Yesus, saudara. Hanya merekalah yang memiliki hidup ilahi, yang tidak turut dihukum karena dosa, melainkan mendapatkan pengampunan oleh karena sang pintu, yaitu Kristus, memberikan kepada mereka keamanan dan keselamatan kekal. Bukan saja sumber keselamatan, saudara, Tuhan Yesus juga adalah sumber pemeliharaan atau berkat. Itulah sebabnya Ia mengatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Seperti domba yang bergantung penuh pada sang gembala untuk mendapatkan makanan dan minuman. Demikianlah Tuhan Yesus ingin kita bersandar kepadanya setiap hari, saudara. Setiap hari. Bahwa Ia adalah pintu, sumber pemeliharaan dan berkat di dalam hidup kita. Intinya, saudara, adalah Dialah Yesus Tuhan kita yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku, mau mengajak kita semua untuk hidup bukan mencari kehidupan duniawi, tetapi kehidupan ilahi. Hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan kita lah sebagai sumber kehidupan itu. Maka kita harus selalu mencari dan datang kepada Dia, sumber kehidupan itu, saudara. Kita semua juga diminta bagaikan domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Kita pun harus mengenal suara Yesus dan mengikutinya dengan setia dan taat. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita jangan masuk bukan melalui pintu yang benar, saudara, tetapi masuklah melalui pintu yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, agar kita selamat. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.